Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Saya menginjakkan kaki, apa kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap. Diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai, terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki, apa kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya gak ada urusan, saudara-saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk.
Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan, saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh. Saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siang keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Jadi jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan kematian. Karena bagi saya, mati untuk bangsa, mati untuk agama, mati untuk rakyat, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Jangan pernah ancam kami. Jiwa kami, jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap kami akan bertahan. Kami tidak peduli seberapa besar ancaman, hukuman, tuntutan. Kami tidak peduli. Penjara yang kalian anggap menakutkan bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka bagi kami adalah sorga. Kami tetap akan menegakkan kepala. Kami akan melawan para koruptor-koruptor, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kami akan tegak berdiri melawan mereka. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Kalau Ustaz Said Joban masih malu-malu ngucap nama. Kalau saya nggak ada urusan, betul. Tuh kan, mau bahas apa jadi bahas kemana gitu. Dibilangin mau ngaji. Anak mau ngaji. Udah paham tadi ya? Paham ya? Paham? Terakhir sebelum saya tutup. Semua ikuti saya yang keras. Ini hadis penting ini. Semua ikuti saya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo santri kurang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidki. Alaikum bisidki. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berlaku jujur karena kejujuran membawa kalian kepada kebaikan dan kebaikan membawa kalian kepada surga. Wa iyyakum wal kadhib. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan janganlah kalian berdusta, berbohong, berlaku curang, berlaku tidak adil. Karena ketidakjujuran, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, kecurangan dapat membawa kalian kepada kerusakan, dan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Jadi jelas Rasulullah sampaikan. Kata Rasulullah, hendaknya kalian berlaku jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat. Karena apa? Karena kejujuran bisa membawa kepada kebaikan, membawa kepada
Sorga. Sebaliknya kata Rasulullah, jangan kalian itu jangan berbohong. Baik dusta, baik bohong, baik khianat berupa ucapan ataupun perbuatan. Kalau kalian berdusta, kalau kalian berbohong, kalau kalian berlaku curang, kalau kalian khianat, itu akan membawa kalian kepada kerusakan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya melihat bangsa kita ini, rakyat kita ini banyak yang sengsara, betul? Betul? Nggak usah deh, saya tanya masyarakat Purwakarta yang hadir di sini. Kalian merasa senang apa susah dengan keadaan-keadaan ini? Senang apa susah? Senang apa susah? Kurang keras, senang apa susah? Bahagia apa menderita? Bahagia apa menderita? Sembako naik enggak? Sembako naik enggak? Pengangguran banyak enggak? Banyak enggak? Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab Indonesia dipimpin oleh presiden yang suka berdusta, yang suka berbohong, yaitu Jokowi, sehingga dia membawa bangsa dan rakyat menuju kepada kehancuran, saudara-saudara. Semua ini gara-gara Jokowi, betul? Betul. Jokowi mukanya polos, rakyat tertipu, betul? Kasih janji-janji palsu sama rakyat. Cuma hanya gara-gara masuk gorong-gorong ini, rakyat bilang, oh Masya Allah, ini presidennya sederhana, merakyat. Masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Rakyat engkau bohongi, rakyat engkau tipu. Berapa banyak rakyat yang mati di masa jabatanmu? Berapa banyak rakyat pengangguran, rakyat menderita di masa jabatanmu? Maka saya sampaikan, wahai Jokowi, di akhir masa-masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia atas perbuatan-perbuatan durhaka yang engkau lakukan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jangan sampai nanti di akhirat Jokowi datang bawa pahala sholat, pahala puasa. Itu pun kalau ada, Allah nggak tahu saya. Saya prasangka baik aja. Dia datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sodakoh. Tapi nanti akan di akhirat karena kebohongannya, kedustaannya, karena khianat sama rakyat, sehingga kelak di akhirat engkau akan menjadi khasir, menjadi muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Nanti engkau akan dituntut oleh rakyat. Jangankan di akhirat, lihat aja nanti ini. Kalau masih terus-terusan seperti ini, bisa-bisa nanti di akhir masa jabatanmu, kelak tinggal beberapa minggu lagi, saudara-saudara, engkau kelar jadi presiden, rakyat marah, bisa jadi seluruh rakyat turun ke jalan untuk mengadili Jokowi dan dimasukkan ke dalam penjara atas kelakuan dia dan kebohongan dia kepada rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul? Betul? Makanya masyarakat Purwakarta semuanya siap melawan kezaliman. Siap melawan kezaliman. Kurang semangat, siap lawan kezaliman. Siap lawan kemaksiatan. Siap lawan pejabat zalim. Siap lawan pejabat yang zalim. Siap lawan pejabat munafik. Sebab zaman sekarang ini, saya kasih tahu sama kalian, pejabat-pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Benar apa salah? Mohon maaf, saya ini orangnya nggak bisa, Pak calon wakil bupati. Saya orang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada siapapun. Jadi saya nggak bisa untuk muji-muji pejabat itu, saya nggak bisa. Dan saya nggak pernah diajarkan. Bahar bin Smith terlahir tanpa bisa diajarkan bagaimana cara untuk memuji para pejabat. Saya ngomong apa adanya. Banyak yang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Pencalonan mulai dari bawah. Pencalonan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan, calon-calon DPR.
Kalau giliran mau pencalon apa masa-masa kampanye, yang nggak pakai jilbab, tahu-tahu pakai jilbab. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Banyak nggak? Jilbab dibikin kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Mau pencalonan, datang ke ulama-ulama, datang ke kiai-kiai, datang ke habib-habib, datang ke pondok-pondok pesantren, datang ke masjid-masjid, menunjukkan ini loh saya bertakwa, ini loh saya islami. Awalnya doang. Udah aja saya sampaikan kepada kalian, elit-elit politik, jangan macam-macam dengan rakyat. Jangan mentah-mentah, oh saya Kapolri, oh saya Panglima TNI, oh saya kepala kepala MPR, oh saya kepala DPR, oh saya menteri ini. Terus kenapa kau mau bangga dengan pangkat dan jabatanmu? Hah? Apa yang kau mau banggakan? Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Pakaian dinas mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat, darah rakyat, pajak rakyat. Kalian itu adalah pelayan rakyat. Maka jangan semena-mena kepada rakyat. Jangan sampai rakyat bangkit, maju, berdiri untuk melawan kalian. Wahai para pejabat-pejabat zalim. Kalau umat sudah muak, rakyat sudah muak, maka kami para santri-santri akan berada di barisan paling depan untuk menghancurkan dan meruntuhkan istana kezaliman, saudara. Saya tanya, santri Purwakarta siap hancurkan istana kezaliman? Siap runtuhkan istana kezaliman? Siap melawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat? Siap melawan kebijakan-kebijakan yang tidak adil kepada rakyat? Siap hancur? Siap mati? Di penjara? Penjara. Ya, di dia siap ngomong siap, di dia siap. Hah? Lamun ditangkap polisi siap, ampun Pak. Aing disuruh Habib Bahar Pak. Goblok. Saya kasih tahu ya. Orang berani itu kadar keberaniannya tidak akan berkurang. Mau di depan banyak orang ataupun dia lagi sendiri, saudara-saudara. Kalau orang berani cuma lagi banyak orang doang, berarti beraninya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti pengen dipuji orang, oh dia berani. Lagi sendiri, ampun Pak. Atau enggak keluar penjara, ceramahnya langsung slow. Kalau saya kan nggak ada urusan. Ada nggak ceramah saya berubah? Ada nggak ceramah saya berubah? Nggak ada. Itu wasiat saya kepada Jokowi. Kenapa? Karena saya sayang dan cinta, jangan sampai kelak di akhirat engkau dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, saya wasiatkan kepada Prabowo yang akan menjadi presiden selanjutnya. Saya sampaikan, wahai Prabowo, rakyat telah mempercayakan di pundakmu untuk memegang bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka awalilah masa jabatanmu dengan kejujuran, dengan amanat. Karena kejujuran bisa membawa kepada kebaikan. Ini yang ngomong Rasulullah. Kalau engkau mengawali masa jabatanmu dengan kejujuran, dengan amanat, tidak khianat, peduli kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, maka ke depan bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur, yang jaya, yang terdepan. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang tidak bergantung kepada negara-negara lain. Bangsa yang tidak punya utang agar tidak tersandra oleh negara-negara lain. Kita punya kekayaan alam, betul? Betul. Pahlawan zaman dulu ngusir penjah. Pahlawan zaman dulu ngusir penjah, ngebunuhin penjah. Pejabat zaman sekarang kebanyakan kalau ada penjajah gaya baru,
Mereka datang kalungkan bunga, padahal itu penjajah gaya baru, ingin merampok kekayaan alam rakyat Indonesia, saudara-saudara.